Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Hot Ekonomi. Saya kembali kepada Ibu Asti. Ibu Asti, berdasarkan data yang kami dapatkan pada tahun 2018, utang Indonesia yang jatuh tempo sebesar 390 triliun. Pada tahun 2019 sebesar 420 triliun rupiah. Kalau dicermati ini tahun-tahun pemilu, Bu ya, tahun politik buat Indonesia. Nah, ini kira-kira rencana pemerintah untuk membayarnya seperti apa? Kalau misalnya keinginan kita banyak mau infrastrukturnya ditingkatkan, tapi kemudian itu tahun politik juga, orang banyak mengeluarkan uang. Bagaimana, Bu? Tentunya utang ini sudah kita coba untuk susun profil jatuh temponya. Ya. Apabila mau dikaitkan dengan segala rupa pasti bisa. Besok ada apa namanya pemilu gitu. Ya, dan juga ada pilkada terus-terusan gitu kan. Jadi kalau mau dikaitkan dengan apa juga bisa. Tapi paling tidak pada tahun 2018-2019 itu sudah paling tidak sudah diperkirakan oleh pemerintah begitu ya? Ya, betul. Nah, lalu bagaimana kita mau membayarnya gitu kan? Bagaimana sih kita memfinance-nya? Tentunya di dalam rencana APBN ini selalu kita nyatakan. Beberapa hal yang umum dilakukan dalam manajemen atau pengelolaan surat utang itu dikenal yang namanya debt switch atau buyback. Nah, itu beberapa yang tujuannya adalah ini pengelolaan utang untuk menjaga tingkat risiko dan likuiditas. Jadi misalnya kita lihat, jadi kan surat utang itu diterbitkan beberapa tahun yang lalu, di mana jatuh temponya mungkin 2018, 2019, atau bahkan 2022. Lalu kita lihat surat utang itu ternyata kurang liquid, kurang tertarik pasar, di mana tingkat suku bunganya sekarang sudah tidak dianggap favorable lagi. Nah, oleh karenanya hal-hal seperti ini bisa dilakukan debt switching, untuk memperbaiki reprofiling atau untuk menjaga likuiditas. Jadi yang udah kurang liquid bisa dilakukan debt switching. Lalu buyback juga tujuannya juga untuk hal yang sama, jadi untuk mengurangi, bisa juga mengurangi untuk stok utang outstanding, atau juga untuk jadi artinya untuk membayar kembali ya, dipercepat pembayarannya bisa, atau juga dengan cara untuk menambah likuiditas, likuiditas dari surat utang. Nah, jadi untuk tahun 2018-2019 kembali lagi yang dipentingkan adalah skema tersebut, insya Allah kita akan bisa menjaga. Nah, lalu tadi bagaimana yang kita harapkan adalah saat ini spending itu kita usahakan untuk betul-betul efisien, sehingga apa yang akan dilakukan untuk dalam hal pengelolaan utang kita ini, menerbitkan utang baru dan sebagainya, artinya memang ada sesuatu yang nanti bisa ada pengembaliannya. Baik. Mbak David, apa catatan Anda kalau misalnya memang rencana pemerintah ada kewajiban gitu ya untuk membayar utang pada tahun 2018-2019 begitu, itu tahun pemilu juga. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya, tadi seperti katakan Bu Tuti itu kan kita lihat 98% kalau datanya kita perhatikan itu utang kita jangka panjang ya. Yang jadi masalah memang sekarang kalau total utang memang kalau utang luar negeri itu 55 billion out of 320-an billion itu utang jangka pendek, karena di situ ada swasta ya. Jadi kalau dilihat yang jadi masalah juga satu hal, kalau terjadi gejolak gitu juga. Gejolak misalnya kita lihat porsi utang asing di SBN itu 39%, walaupun kita lihat yang jangka panjangnya juga, yang menengah panjangnya juga besar dan juga banyak bank sentral masuk di situ. Tapi yang jadi penting di sini kita jaga sebenarnya kredibilitas ya. Penting menjaga confidence gitu. Kalau misalnya utang gitu kita bisa roll over, kan ini utang nggak bisa kita bayar lunas setiap tahun, pasti kita lakukan roll over. Seperti juga di sektor swasta ya, kita harus lakukan terus refinancing ya. Artinya kita harus terus menerbitkan utang mungkin ada net issuance-nya naik sedikit, tapi kan sisanya yang sebagian besar itu kan sebenarnya yang kita roll over. Nah, itu pentingnya di situ menjaga confidence. Yang kedua sebenarnya tadi tax amnesty
reformasi perpajakan terus harus dilakukan sehingga tax ratio kita terus meningkat ya. Ini mungkin kita paling rendah ya, salah satu yang terendah di emerging market tax ratio. Belum bisa kita bilang hasil tax amnesty kemarin gagal begitu? Kalau ini kita bisa lihat nanti ke depan setelah tax amnesty ini seperti apa ya tax ratio kita. Tentunya dengan tax base yang semakin besar harapannya nanti tax ratio kita semakin meningkat. Tadi yang ketiga tadi setelah reformasi perpajakan juga soal belanjanya sendiri. Bagaimana kita melakukan belanja yang efektif dan efisien. Tapi mengenai tahun pemilu nih, Pak David ya, ini kan dikhawatirkan mungkin pemerintah butuh uang juga untuk membayar utangnya, tapi kemudian juga perbankan juga harus menjaga likuiditasnya untuk kemudian juga membutuhkan uang. Tidakkah ini mengkhawatirkan? Karena kan pada tahun-tahun tersebut nih orang banyak mengeluarkan uang. Ini pilpres dan kemudian pilkada juga. Ini nih. Ya kalau dilihat dari mungkin belanjanya ada peningkatan untuk pemilu ya, tapi di satu sisi juga pemilu juga bisa menggairahkan ekonomi ya. Jadi dari sisi konsumsinya masyarakat juga akan meningkat ya belanja untuk pemilunya. Nah itu diharapkan juga ada pergerakan dorongan di sisi ekonominya. Dan saya pikir juga kalau kita lihat tadi kembali ke confidence. Kalau misalnya market confidence-nya masih kuat, apalagi kemarin kita baru di-upgrade rating kita, ini artinya juga kepercayaan untuk melakukan rollover tadi masih besar ya untuk utang-utang Indonesia ya. Baik. Kita jeda kembali, kita akan bahas lebih lanjut ini di segmen selanjutnya. Pemirsa, Otak Ekonomi akan segera kembali.